Kan Mbak Anita? Selamat pagi teman-teman. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil proposal TS saya kemarin dengan judul Analisis Putusan Pengadilan terkait daftar nominatif yang tidak mencantumkan NPWP penerima pada biaya promosi sebagai pengurangan penghasilan bruto. Jadi latar belakangnya yaitu, jadi PPh itu kan salah satu jenis pajak atas tambahan kemampuan ekonomis. Nah, dalam menghitung PKP itu dilakukan dengan penghasilan bruto dikurangi dengan biaya yang dapat dikurangi secara fiskal. Salah satunya itu ada biaya promosi yang diatur berdasarkan PMK. Nah, syarat yang harus dipenuhi yaitu salah satunya penulisan NPWP penerima di dalam daftar nominatif. Namun kenyataannya di praktek di lapangan terdapat penerima biaya promosi yang tidak memiliki NPWP. Selain itu, biaya promosi tersebut bisa saja dibagikan kepada banyak pihak yang tidak memungkinkan untuk menuliskan NPWP satu persatu. Nah, terdapat perbedaan pandangan dari pihak WP dan DJP. Dari pihak WP itu menganggap biaya tersebut seharusnya boleh dibebankan. Sedangkan menurut DJP itu tidak boleh dibebankan karena daftar nominatifnya tidak mencantumkan NPWP penerima. Nah, itu terdapat putusan pengadilan. Yang pertama ada putusan 82595 itu yang memutuskan biaya promosi yang tidak mencantumkan NPWP itu semuanya tidak bisa dibiayakan. Sedangkan pada putusan 88184 yang tidak mencantumkan NPWP itu tidak bisa dibiayakan, namun untuk voucher itu sebagai biaya promosi dapat dibiayakan. Terus pada putusan 58854 itu berbeda dari putusan sebelumnya, itu selama biaya itu nyata-nyata untuk promosi maka boleh dibiayakan. Dan pada putusan 48795 itu juga selama secara material dapat dibuktikan itu maka dapat dibiayakan. Nah, perbedaan hasil putusan itu melatar belakangi penulis untuk melakukan penelitian terkait daftar nominatif yang tidak mencantumkan NPWP penerima pada biaya promosi sebagai penghasilan bruto. Perbedaan hasil atas putusan tersebut itu dapat menggerus kepercayaan wajib pajak pada peraturan maupun sistem perpajakan yang ada. Kemudian pertanyaan penelitian yang saya buat yaitu bagaimana analisis putusan pengadilan terkait daftar nominatif yang tidak mencantumkan NPWP penerima pada biaya promosi sebagai pengutang penghasilan bruto. Yang kedua yaitu mengapa terdapat perbedaan hasil keputusan majelis dalam memutuskan perlakuan biaya promosi yang tidak mencantumkan NPWP penerima di dalam daftar nominatifnya. Tujuan penelitiannya itu selaras dengan pertanyaan penelitian, yaitu untuk mengetahui analisis putusan pengadilan terkait daftar nominatif yang tidak mencantumkan NPWP penerima pada biaya promosi sebagai pengurang penghasilan bruto. Yang kedua itu untuk mengetahui penyebab perbedaan hasil keputusan majelis dalam memutuskan biaya promosi yang tidak mencantumkan NPWP penerima di dalam daftar nominatifnya. Kemudian untuk metode penelitiannya yaitu menggunakan tinjauan pustaka. Penulis akan menganalisis putusan terkait sengketa daftar nominatif yang tidak mencantumkan NPWP penerima pada biaya promosi sebagai pengurang penghasilan bruto. Data yang digunakan yaitu data sekunder yang bersumber dari putusan pengadilan yang dikeluarkan oleh Sekretariat Pengadilan Pajak. Putusan yang digunakan yaitu putusan pengadilan setelah berlakunya peraturan terbaru yang masih berlaku hingga saat ini, yakni PMK 02/2010 terkait biaya promosi yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Data lainnya berasal dari peraturan yang berlaku, buku, artikel, dan sumber lain yang terkait. Untuk jadwal pelaksanaan penelitian ini saya gunakan format yang ada di kalender akademik terkait penyusunan KTTA, sehingga ada penetapan dosen pembimbing, pengarahan KTTA, penyusunan proposal, pengumpulan data, penyusunan pembimbingan KTTA, penilaian, revisi, dan pengumpulan akhir KTTA. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ada yang mau bertanya atau kasih komen? Silakan. Izin, Pak. Silakan.
Saya di Surya. Absen berapa, Mas? Saya absen 17. Silakan. Ingin bertanya untuk Nita, selain penggunaan data sekunder, apa belum ada rencana untuk menggunakan data primer? Mungkin bisa melakukan wawancara dengan dosen-dosen yang menaungi bidang itu. Mungkin bisa juga Pak ya? Mungkin bertanya juga ke Pak Wahyu. Sekian Pak. Silakan dijawab. Oh iya, untuk data primer mungkin saran yang bagus, kemarin saya belum kepikiran, jadi mungkin bisa saya lakukan wawancara kepada pegawai DJP salah satunya, dan mungkin Pak Wahyu juga sebagai pegawai BKF, gitu Pak. Oke, ada lagi mungkin? Ada yang mau bertanya lagi? Nggak ada? Oke, balik ke judul dulu ya Mbak. Apa? Balik ke judul dulu Mbak. Ada biaya produksi. Analisis putusan pengadilan terkait daftar nominatif. Rencana tadi mungkin sudah diinikan. Rencana berapa putusan Mbak yang akan gimana sih cara kamu yang terpikirkan dalam kamu ketika kamu mencoba menganalisis ini, bagaimana putusan pengadilannya kamu seleksi dan sebagainya itu, coba deh. Jadi awalnya itu saya akan melihat artikel Pak tentang itu sengketa-sengketa kalau menurut DJP kan nggak boleh dibiayakan, terus sedangkan menurut BP itu boleh. Terus saya penasaran, jadi saya cari-cari di internet itu hasil-hasil putusan pengadilan. Nah, kemudian awalnya saya menemukan kalau memang nggak boleh kan sesuai peraturan yang ada. Saya cari-cari lagi, terus kemudian nemu yang boleh. Akhirnya saya nemuin, menurut saya itu yang beda ada 4 putusan. Yang pertama itu semuanya nggak boleh. Yang kedua itu kalau voucher itu boleh. Terus ada yang selama itu biaya promosi itu boleh. Terus yang terakhir secara material kalau bisa dibuktikan itu boleh. Jadi terus saya kepikiran kenapa ada perbedaan hasil putusan. Terus saya melihat di PMK-nya itu ternyata yang terakhir itu tahun 2010. Jadi menurut saya udah terlalu lama peraturannya dan udah ada sengketa-sengketa setelah ada peraturan itu, tapi belum ada peraturan terbaru yang merevisi atau buat agar tidak terjadi sengketa. Soalnya di peraturannya itu cuman menuliskan bahwa wajib untuk NPP penerima gitu Pak. Nggak ada pengkhususan misal si penerima itu nggak punya NPWP atau misal dalam keadaan khusus seperti kalau voucher kan nggak mungkin menuliskan NPWP penerima masing-masing, padahal sangat banyak kan Pak. Gitu. Oke, terima kasih. Yang terpikirkan sebenarnya ini, saya nggak tahu apakah di putusan pengadilan itu memang khusus menangani atau menyidangkan masalah biaya promosi ini ya, tapi mungkin nyampur dengan biaya-biaya lainnya. Salah satu adalah biaya promosi ya, atau memang itu, atau memang khusus ada ya. Terus yang kedua, ini sebenarnya sudah menjadi salah satu concern juga dari konsultan pajak internasional sebenarnya. Ketika saya lagi ikut seminar internasional masalah perpajakan, salah satu yang di presenternya itu kalau nggak salah, saya lupa apakah EY atau PwC ya, PricewaterhouseCoopers atau dari Ernst & Young, saya lupa siapa yang jadi presenternya, bilang Indonesia itu yang menjadi salah satu menjadi hal yang menyebabkan ketidakpastian itu ternyata jurisprudensi itu tidak selalu diikuti.
Jurisprudensi itu artinya ketika suatu pengadilan sudah memutuskan suatu perkara A gitu, misalnya kita bicara di perpajakan ya, kasusnya sama A diputuskan. Yang berikutnya kasusnya mirip-mirip lah, mungkin nggak sama 100%. Ternyata diputuskan lain B. Itu karena hakim berpandangan ya putusan saya independen dari putusan sebelumnya, walaupun sudah ada putusan-putusan yang mirip-mirip case-nya, tapi jarang sekali kemudian kita bisa si hakim itu bisa kita andalkan bahwa dia akan mengikuti putusan itu. Itu salah satu concern dari konsultan hukum, konsultan pajak gitu ya. Karena gini, ketika mereka misalnya dapat case dari wajib pajak itu klien mereka kan ngelihat dulu kan putusan-putusan terdahulu seperti apa sih. Oh ini kayak seperti ini. Kalau di negara lain ya biasanya kayak gini nih diputuskannya A. Jadi mereka oke ketika menerapkan mungkin dalam masalah penghitungan fee, mereka sudah bilang oh ini gampang nih putusannya karena biasanya selalu putusan A. Tapi di Indonesia nggak seperti itu. Putusannya sama, mereka udah observe sama, tapi hasilnya memang seringnya berbeda. Gitu. Karena salah satu alat bukti yang bisa dijadikan dalam pengadilan adalah pengetahuan hakim. Itu mungkin yang perlu disampaikan, perlu diinginkan. Nanti kalau kamu fokusnya ke situ ya bisa kamu pelajari juga tata cara tata cara saya lupa, KUHP. Tata beracara di pengadilan. Salah satu alat bukti yang bisa dipakai, alat bukti kan ada 4. Pertama adalah bukti ya, terus pelaku, saksi, satu lagi adalah pengetahuan dari hakim. Seperti itu. Jadi emang agak menarik gitu. Beberapa case misalnya, terutama kalau yang case-nya sangat spesifik, misalnya case-case-nya internasional tuh kayak transfer pricing, case-case yang penafsiran dari P3B. Nah, itu seringkali terjadi dispute seperti itu. Gitu ya Mbak Dita? Komentar saya. Oke. Yang berikutnya, monggo Mbak Dita silakan kalau mau milih temannya siapa? Jangan pakai mic. Nomor berapa langsung sebutkan. Pak Wahyu aja Pak. Silakan Mbak Dita, saya kasih kesempatan. Ya, nomor berapa? Jangan lama-lama. Lutfia. Siapa? Lutfia, Pak. Lutfia, 20. Silakan. Sudah dipilih. Siap, sebentar Pak. Saya akan share screen. Sudah kelihatan belum teman-teman? Sudah. Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Wahyu dan teman-teman sekalian. Di sini saya akan mempresentasikan terkait proposal saya yang saya kumpulkan waktu UTS dengan judul Pemanfaatan Teori Prospek dalam Penagihan Pajak untuk Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Provinsi Sumatera Utara. Nah, latar belakang saya mengambil topik ini adalah sebagai berikut. Pertama, kita mengetahui bahwa urgensi pajak di negara kita itu tidak perlu dipertanyakan lagi karena dia sudah merupakan sumber penerimaan negara dengan proporsi yang dari tahun ke tahun semakin besar. Nah, namun masalahnya tax ratio di negara kita itu masih rendah. Tax ratio di sini adalah perbandingan antara penerimaan pajak terhadap PDB kita. Masih di sekitar angka 11,6%. Padahal standar internasionalnya menurut Suryo Utomo yaitu Dirjen Pajak adalah 15%. Nah, ada beberapa penyebab tax ratio ini menjadi rendah.
Bisa jadi karena kita memperkecil basis pajak, karena kita banyak memberikan fasilitas, namun yang paling bisa kita sorot adalah terkait kepatuhan pajaknya. Yang terlihat dari tahun ke tahun bagaimana jumlah pelaporan SPT dan tingkat pemeriksaan yang dilakukan dan sebagainya. Nah, kepatuhan pajak ini kan merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan penerimaan pajak untuk pembangunan nasional. Nah, upaya untuk meningkatkan kepatuhan pajak itu sendiri ada dua macam, yaitu yang pertama persuasif dengan cara memberikan sosialisasi, penyuluhan dan sebagainya. Kemudian jika tidak bisa juga maka dilakukan upaya represif, yaitu dalam hal ini kita sorot penagihannya. Yang saya amati dalam hal penagihan, kita masih menggunakan persepsi yang model tradisional. Nah, model tradisional ini bukan tradisional dalam artian bahasa Indonesia, tapi dia menggunakan konsep ekonomi yang tradisional di mana anggapannya bahwa pelaku ekonomi itu dalam hal ini adalah orang pribadi, dia mengambil keputusan secara rasional penuh, di mana kalau orang rasional pasti dia akan menghindari pajak, dia akan ya sebisa mungkin memperkecil pajaknya dan sebagainya. Nah, pertanyaan saya, dengan kita sudah menggunakan model ini bertahun-tahun, tetapi tetap saja penerimaan pajaknya bermasalah, tax ratio kita masih rendah. Nah, bagaimana jika kita menggunakan model lain? Dalam hal ini adalah model dari ekonomi perilaku yang mengasumsikan bahwa manusia itu tidak selamanya mengambil keputusan secara rasional karena mereka dipengaruhi oleh nilai-nilai, oleh faktor-faktor psikis dan sebagainya. Nah, disinilah titik di mana saya merasa perlu melakukan penelitian. Bagaimana dampak dari penggunaan model ekonomi perilaku tadi terhadap efektivitas penagihan pajak untuk orang pribadi di Provinsi Sumatera Utara. Nah, pertanyaan penelitian yang saya buat adalah bagaimana prospek, yaitu teori yang terkait dengan ekonomi perilaku dalam strategi penagihan pajak pribadi di Provinsi Sumatera Utara. Itu untuk menjawab pertanyaan penelitian yang telah dibuat, yaitu untuk menjelaskan pengaruh penerapan teori prospek dalam strategi penagihan pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Provinsi Sumatera Utara. Nah, gambar di samping ini adalah gambaran dari teori prospek yang paling umum diketahui, di mana kecenderungan kita untuk menganggap gain itu lebih kecil daripada nilai. Seharusnya menganggap bahwa keuntungan 200 dengan kehilangan 200 itu kan sama saja. Namun ternyata dari penelitian yang dilakukan oleh Kahneman dan Tversky, ternyata orang itu ia tidak terlalu menganggap dapat, dan lebih menganggap dapat 200 nih. 200 dia level senangnya cuma di level 5 misalnya. Tapi kalau begitu dia kehilangan 200, begitu dia dipungut pajak 200 misalnya, dia level miserinya atau kesedihannya tuh sampai di level 10. Artinya dia melebih-lebihkan kehilangan daripada yang dia terima gitu. Nah, untuk membuktikan model penelitian tadi, saya merencanakan model penelitian eksperimen, yaitu pretest dan post-test control group. Dengan pola seperti ini. Ada 3 kelompok eksperimen yang nanti sampelnya diambil dengan metode cluster random sample yang akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Dan ada 1 kelompok kontrol yang tidak diberikan perlakuan apa sebagai kelompok kontrol. Oke. Mohon maaf, apa sinyal saya terganggu ya? Dimatikan saja videonya, Mbak. Oh ya. Baik, sampai di mana tadi ya Pak yang tidak jelas? Jelas kok, Mbak. Cuma agak nge-lagging kadang-kadang. Mungkin saya ulangi di metode penelitian. Metode penelitian
yang ingin saya lakukan menjawab pertanyaan penelitian tadi adalah dengan membentuk 4 kelompok dengan 3 kelompok eksperimen, 1 kelompok kontrol, sampelnya diambil dengan cluster random sampling, kemudian diberi perlakuan pretest dan dicatat hasil post-testnya. Kemudian untuk masalah-masalah terkait metode penelitian yaitu cluster random sample, maksud saya adalah dari Provinsi Sumatera Utara ini terdiri dari 33 kabupaten kota. Jadi untuk merepresentasikan populasinya, saya mengambil 5 kabupaten kota, yang saya rasa cukup 5/33 sudah lebih dari 5%. Kemudian, namun keterbatasannya ya karena tidak bisa survei semua orang di kabupaten kota itu, saya ambil secara random orang-orang yang ada di 5 kabupaten kota tadi untuk menjadi responden dari eksperimen yang saya lakukan. Nah, untuk data yang dibutuhkan, saya mengambil data primer dan sekunder. Primer di sini adalah hasil eksperimen dan wawancara dengan seksi penagihan pajak di KPP. Saya rencanakan 5 kabupaten kota tadi yang diwawancarai. Kemudian untuk sekundernya, ini data-data yang saya ambil dari olahan organisasi atau pihak lain, seperti misalnya data BPS, DJP, dan Kemenq. Kemudian untuk metode penelitiannya campuran, kuantitatif dan kualitatif. Kuantitatif dari hasil penelitian yang saya olah dengan metode-metode statistik. Kemudian untuk kualitatif, lebih ke melihat bagaimana lingkungan sosio-psikologis dari kabupaten kota tempat saya mengambil sampel responden. Nah, terkait teknik pengambilan data, ada studi literatur, ya membaca jurnal-jurnal terkait dengan studi ekonomi perilaku tadi, kemudian observasi, mengamati perilaku responden dalam eksperimen, kemudian wawancara. Sekian hasil presentasi saya. Mohon tambahannya dari Bapak dan teman-teman. Terima kasih. Terima kasih. Silakan, ada yang mau tanya, memberikan masukan? Monggo. Izin. Silakan, bilang. Pertanyaan dari saya, dari Lutfia tadi kan kebanyakan mengangkat penagihan pajak atau itu dan sebagainya itu dari teori yang mengarah ke psikologis. Apakah tidak ada pertimbangan ekonomi lain yang digunakan untuk mendukung ataupun sebagai bahan pertimbangan lain seperti itu? Monggo silakan langsung dijawab. Silakan, Mbak Lutfia. Putus ya? Sepertinya iya. Hilang ya? Oh. Disconnect, Pak, dari disconnect ya? Kita simpan dulu pertanyaannya Mas Gilang berarti ya. Soalnya yang mau ditanya malah hilang nih. Kita lanjutkan dulu deh yang berikutnya ya. Yang berikutnya berarti saya milih. Oh, ini udah ada. Mbak Lutfia, sudah monitor? Izin Pak, saya baru bergabung karena tadi tiba-tiba out. Silakan Mas Gilang ditanya, diulang lagi, silakan. Mas Gilang, silakan diulang lagi pertanyaannya.
Baik, dari latar belakang yang sudah dijelaskan oleh Lutfia tadi, saya melihat bahwa dasar penelitian yang mencoba diangkat oleh Lutfia itu kebanyakan kan mengarah dalam aspek psikologisnya. Apakah tidak ada pertimbangan atau literatur tentang ekonomi lain yang bisa digunakan untuk baik itu mendukung atau untuk mengcounter dari gagasan utama itu? Izin yang saya tangkap pertanyaannya, apakah saya menggunakan literatur lain untuk penelitian ini karena menyangkut psikologi ya? Iya. Oke, iya. Iya, udah benar pertanyaannya gitu. Benar. Oh, iya. Ini kalau saya lihat latar belakang dari sumber yang saya baca untuk proposal ini, itu Kahneman juga sebenarnya latar belakangnya adalah psikologi, kemudian melakukan penelitian terkait dengan ekonomi perilaku yang pada dasarnya menyeberangi bidangnya untuk menyeberangi bidangnya. Nah, hal yang sama yang saya lakukan, jadi bidang saya menyeberang ke bidang lainnya juga, dan saya rasa beberapa sumber yang saya baca bisa membantu untuk mendukung penelitian ini walaupun itu bukan bidang saya, seperti beberapa yang saya cantumkan di daftar pustaka ada ya Kahneman. Namun karena menurut aturan proposal kita kemarin kan dia daftar pustakanya hanya untuk yang benar-benar saya cantumkan di proposal. Jadi tidak saya cantumkan yang saya baca tapi tidak dikutip di proposal. Namun tetap saya baca beberapa, contohnya buku Irrational Exuberance, kemudian Predictably Irrational, sama Thinking Potential dari Daniel Kahneman yang menurut saya juga sudah relevan dan cukup untuk membantu penelitian ini. Begitu, Mas Gilang. Oke, terima kasih. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Izin bertanya, Pak. Saya izin bertanya terkait metode wawancara tadi ya. Saya menarik melihat ini kan terkait tadi kalau nggak salah itu wawancaranya itu kepada petugas penagihan di KPP di 5 kabupaten kan. Kira-kira gambaran pertanyaan wawancara yang mendukung penelitian ini itu seperti apa dari Mbak Lutfi gitu? Pertanyaan-pertanyaan itu gimana gitu? Terima kasih, Pak. Silakan langsung jawab. Iya, izin menjawab. Nah, rencana pertanyaan wawancara juga saya lampirkan di dalam proposal, namun karena keterbatasan jumlah slide, jadi nggak saya masukin di slide. Nah, beberapa pertanyaan itu terkait dengan kira-kira gambaran model prosedur penagihan yang dilakukan oleh seksi penagihan di KPP tersebut bagaimana. Bisa jadi memang mereka kan belum tentu tahu karena memang bidang ekonomi perilaku ini kan juga masih baru. Namun kan bisa saja ternyata secara nggak sadar mereka sudah menerapkan itu kepada wajib pajak mereka. Maksudnya memperhatikan aspek-aspek psikologis kepada wajib pajak itu kan sebenarnya sudah ya sebenarnya mempraktikkan tetapi tidak mengetahui teori yang mereka lakukan. Untuk pertanyaannya, pertama ya gambaran umum tentang bagaimana pertama jumlah dari wajib pajak orang pribadi, kemudian berapa persen tingkat kepatuhan pembayaran pajak di KPP ini, kemudian berapa persen tingkat kepatuhan pelaporannya, tadi pembayaran sekarang pelaporan. Kemudian pertanyaan keempat yang saya ajukan di sini, dari X persen yang tidak membayar pajak, berapa persen yang dilakukan upaya penagihan. Kemudian apa saja bentuk penagihan yang dilakukan oleh seksi penagihan KPP tersebut. Pertanyaan keenam, bagaimana respons wajib pajak terhadap upaya penagihan? Ketujuh, apakah penagihan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak tersebut di tahun selanjutnya? Nah, kemudian pertanyaan ke-8, yang terakhir, bagaimana pandangan pribadi dari
Bapak Ibu di seksi penagihan tersebut sendiri, pandangan pribadi mereka terhadap upaya penagihan yang diatur di peraturan perpajakan, seberapa efektif jika diterapkan di Sumatera Utara. Seperti itu. Terima kasih. Saya rasa cukup ya pertanyaannya. Bukan suatu hal yang baru sebenarnya kalau kita walaupun kita di ekonomi itu meminjam teori-teori dari ilmu sosial lainnya, seperti salah satunya adalah psikologi. Bahkan di tesis saya sendiri, saya juga menggunakan salah satu teori psikologi, personal trait, di mana di situ disampaikan ada ciri-ciri tertentu, ciri-ciri khusus, walaupun kita tidak bisa mengeneralisir ya, ciri-ciri khusus yang bisa kita kemudian membelah individu-individu menjadi dua bagian. Pertama adalah risk taker, satunya adalah risk averse. Dia suka mengambil risiko, dan satu lagi tidak suka mengambil risiko. Itu ada personality tertentu yang kemudian bisa membelah individu menjadi dua kategori seperti itu. Itu bukan teori ekonomi, itu teori psikologi, dan saya menggunakan itu untuk tesis saya. Jadi bukan sesuatu hal yang baru sebenarnya, atau suatu hal yang tidak umum. Namun demikian perlu kita pahami bahwa behavioral economics ini memang subject to debate. Artinya adalah seringkali yang tadi saya bilang, apakah itu suatu hal yang eksakta bahwa yang seperti ini pastinya adalah risk taker, yang seperti ini pastinya risk averse. Dan tentunya tidak. Makanya ketika dalam penelitian kita menggunakan teori-teori behavior, teori psikologis, karena kamu menggunakan ini behavioral economy, kita mencoba memotret bagaimana perilaku individu ketika dikasih suatu exposure, gitu ya. Mbak Lutfia mencoba menyangkal bahwa ternyata nggak seperti itu, nggak tidak selamanya bahwa teori rational expectation itu bahwa orang-orang itu bertindak rasional. Karena memang terkadang kalau kita amati dalam perilaku itu kadang-kadang ada yang nggak irasional gitu. Seperti misalnya yang sudah sering kita dengar mungkin masalah ini smoking habit. Smoking habit itu katanya dia ada satu sisi dia tidak tidak tunduk pada teori rational expectation, di mana misalnya kalau harga dinaikkan, kalau dalam hukum ekonomi kan semakin harga dinaikkan demand akan turun. Tapi ya ternyata nggak seperti itu. Kalau sudah addicted, dia tidak ikut teori itu gitu, karena dia sudah lebih ke arah kebutuhan. Mungkin tadi yang kurang dalam pemaparan adalah bagaimana kemudian teori prospek ini kamu coba untuk kamu dekati sehingga kemudian kemudian ini menjadi pengamatan kamu mungkin Mbak Lutfia gitu. Tadi saya expect-nya tadi dari wawancara, tapi ternyata wawancaranya itu justru terkait dengan jumlah penagihan. Itu sebenarnya bukan wawancara ya. Kalau itu kamu tinggal minta data aja ke KPP gitu. Tidak perlu kamu bentuknya wawancara. Wawancara itu adalah in-depth. Jadi bentuknya itu dia bagaimana sih satu fenomena itu diamati oleh si narasumber tadi itu. Tapi kalau memang data-data sudah obvious, statistik bukan wawancara namanya, tapi kamu pengambilan data biasa. Jadi dari seksi penagihan, berapa tunggakan pajaknya, terus upaya-upaya, oke, bisa. Tapi upaya-upaya pun sebenarnya sudah kelihatan dari dari program kerja dari KPP. Tapi mungkin lebih ke arah bagaimana misalnya secara manusiawinya gitu,
teknik penagihan pajak. Mungkin seperti itu sih yang perlu didalami. Tapi saya berharap di latar belakangnya mungkin atau landasan teorinya kamu menjelaskan lebih rinci terkait dengan bagaimana kemudian teori prospek ini bisa kamu gunakan ya Mbak Lutfia. Karena memang ya karena sebenarnya mungkin perlu lebih mendalam nih kalau untuk KTTA itu mungkin boleh dibilang cukup advance gitu ya. Nggak apa-apa kan misalnya sudah disetujui oleh dosen pembimbing kamu ya lanjutkan saja gitu. Itu mungkin Mbak Lutfia ya. Baik Pak, terima kasih atas masukannya dan teman-teman. Oke, selanjutnya saya pilih. Nomor berapa ya? Saya ulang tahun saya tanggal 23. Silakan nomor 23. Siapa nomor 23? 23 nggak ada di sini. Saya Pak. Silakan. Ya, selamat pagi teman-teman dan Pak Wahyu. Saya akan mempresentasikan tentang proposal penelitian saya. Ya, ini judulnya tentang dampaknya cara bertahan hidup di tengah pandemi dengan berjualan makanan. Masalahnya itu karena saya lihat itu banyak sekali orang sekarang yang tiba-tiba jadi berjualan makanan gitu. Jadi kalau saya lihat dari sisi penjual dan pembeli itu jadi bingung siapa penjualnya, siapa pembelinya. Karena semua seakan-akan menjual dan kemudian nanti semua seakan-akan membeli gitu. Kalau menurut saya jadi kurang efektif gitu kegiatan ekonominya. Kemudian untuk urgensinya adalah mengemukakan dampak dari masifnya penjual itu dan nanti membukakan pandangan masyarakat bahwa di masa pandemi itu bukan hanya makanan yang bisa dijual. Kemudian tujuannya yang pertama adalah mengidentifikasi alasan kenapa mayoritas orang itu berjualan makanan saat pandemi. Background-nya itu apa gitu. Kemudian nanti mengidentifikasi dampaknya apa. Kalau metodenya, yang pertama desain penelitiannya itu menggunakan metode kualitatif. Strategi penelitiannya berupa survei dan wawancara. Pengambilan sampelnya dilakukan dengan jenis non-probabilitas. Ini sebenarnya mau saya amati atau lakukan itu lewat media sosial pribadi saya. Jadi nanti menelitinya ke teman-teman yang mengikuti atau saling mengikuti di media sosial gitu. Kemudian yang kedua, jenis datanya itu data primer dan sumber datanya sampel dari populasi. Kemudian yang ketiga, teknik pengumpulan datanya ada observasi. Jadi observasinya itu nanti dalam waktu yang telah saya tentukan, saya amati siapa aja yang mengunggah foto atau video dalam rangka berjualan makanan. Kemudian wawancara one-to-one, wawancaranya itu ya itu tadi siapa aja yang mengunggah. Dari seluruh, misalnya dari seluruh mutual yang ada di sosial media itu nggak semua mengunggah postingan jualan gitu. Nah, yang di wawancara itu hanya yang mengunggah. Kemudian ada tinjauan pustakanya, ada jurnal, berita, dan artikel dari media online. Sekian dari saya. Terima kasih. Silakan kalau ada yang mau bertanya.
Enggak? Ada yang mau bertanya? Nggak ada. Balik ke judul dulu deh. Dampak masifnya cara bertahan hidup di tengah pandemi. Biasanya kalau kita bicara dampak, ada terhadapnya sesuatu. Dampak kenaikan tarif listrik terhadap apa? Dampak penurunan tarif PPh badan terhadap apa? Ini kalimatnya kayak kurang nih Mbak. Dampak masifnya cara bertahan hidup di tengah terhadap apa gitu? Terhadap apa maksudnya? Jadi judulnya itu masih belum apa ya? Saya jadi belum bisa menangkap dari judul ini kamu mau meninjau terhadap apa sih sebenarnya gitu. Karena kurang sebenarnya. Memang kalimatnya panjang, tapi sebenarnya satu frase. Dampak X terhadap Y harusnya. Ini dampak X-nya itu kan masifnya cara bertahan hidup di tengah pandemi dengan berjualan makanan kan. Nah, itu X-nya tuh dampak X terhadap Y. Nah, terhadap Y ini yang nggak ada. Apa sih kira-kira ini? Kalau mau disambungkan, ditambahkan itu. Karena ini satu frase nih, masifnya cara bertahan hidup di tengah pandemi dengan berjualan makanan. Tapi belum kemudian menunjukkan berdampak terhadap apa. Gitu. Silakan Mbak. Kalau menurut saya itu terhadap keefektivitasan berjualannya itu Pak. Keefektivitasan berjualan maksudnya? Maksudnya ya nanti jualannya kayak seakan-akan nggak untung-untung gitu Pak, karena nanti pasti beli ke sebelahnya, maksudnya beli ke penjual yang lainnya kayak gitu. Kayak barter ya. Terhadap apa yang kira-kira kamu mau ini kan? Saya sih awalnya kalau pas membaca ini, oh mungkin dengan supply and demand curve mungkin. Ini kok kayaknya semuanya pada jualan, berarti supply-nya semua nih gitu. Kalau itu kan berarti kan ada supply shock nih. Kalau kamu memang rumpunnya pengantar ilmu ekonomi, berarti kan supply-nya itu kan bergerak, berarti karena banyak pemain baru dalam bisnis ya. Berarti supply-nya bertambah. Supply-nya kurva supply-nya berarti bergeser ke sebelah kanan, gitu kan? Bukan itu yang kamu ini kan? Sehingga menyebabkan harga-harga turun sepanjang memang demand curve-nya tidak berubah. Jadi yang berubah hanya supply curve-nya. Bukan seperti itu ya? Bukan efektivitas kalau menurut saya kalau kayak gitu ya. Begitu nggak sih kalau yang saya tangkap? Ini sekarang orang pada jualan nih sehingga menyebabkan banyak pemain baru di sektor kuliner ini gitu. Ini sekarang pembelinya mana gitu. Kalau kita amati dari ilmu ekonomi berarti kan kalau di pasar berarti kan ada supply curve sama demand curve. Dengan asumsi demand curve-nya tetap, nggak pembelinya itu aja, tapi supply curve-nya bertambah, jadi dia bergeser ke sebelah kanan, banyak yang dulunya nggak jualan sekarang jualan. Akibatnya apa dalam ekonomi? Harga-harga menjadi turun, gitu kan? Kayak gitu bukan sih? Iya Pak. Yang dimaksudkan? Oke. Iya. Terus ngambil datanya gimana nih? Nanya-nanya apa yang ditanyain tuh kira-kira? Yang pertama tentang kenapa gitu Pak, kenapa kok berjualan Why? makanan? Oke. Kalau why itu bukan dampak loh. Kamu mau bicara dampak soalnya. Kalau kamu kenapa, pastinya judulnya bukan dampak, tapi faktor penyebab masifnya, gitu kan? Masifnya pedagang baru. Nah itu kenapa kamu mau jualan gitu? Kalau dampak itu
Apa menjadi dampak? Itu mungkin bisa gimana Bu jualannya gitu. Mungkin kamu tanya sudah berapa lama jualan? Oh ya ini baru sejak krisis. Oh berarti pemain baru. Oh ya ini saya lama nih. Sudah tahun 2000 saya jualan gitu. Terus sekarang gimana? Oh dia banyak pemain baru, jadi saya harga jualan saya turun, nah dan sebagainya kayak gitu sebenarnya kalau saya ini ya, kalau saya mencoba mencerna gitu ya, begitu nggak sih yang kamu mau itu sebenarnya? Iya, Pak. Ya ini berarti kamu harus menghubungkan dengan basic teorinya dulu, Mbak. Basic teorinya tadi supply and demand curve-nya itu, jadi sepertinya belum tersampaikan di latar belakang itu. Ini dengan banyaknya orang, yaitu sesuai dengan hukum ekonomi kan, dengan ceteris paribus, asumsinya demand curve-nya tidak berubah, tetap, tapi supply curve-nya berubah, bergeser ke sebelah kanan karena banyak penjual baru, akibatnya harga-harga menjadi turun, kayak gitu. Nah, benar nggak tuh di lapangan seperti itu? Karena kamu mengamati dengan fenomena seolah-olah mereka kayak ganti-gantian, bukan ganti-gantian ya, kayak barter kalian. Lu jualan ini nanti gue beli, gue jualan ini tolong beli gitu. Sepertinya kan mereka menciptakan market sendiri tuh, walaupun awalnya dari para seller, tapi seller pun menjadi otomatis kalian buyer gitu kan, Mbak Noni ya. Iya, Pak. Nah itu mestinya yang harus kamu spot. Tapi teori dasarnya adalah teori itu apa namanya hukum ekonomi tadi, hukum demand and supply and demand, Mbak. Tadi mungkin nggak dijelaskan, makanya dan ini judul ini sepertinya belum lengkap gitu. Dampak X terhadap Y, Y-nya itu yang belum kelihatan. Benar nggak sih kamu bacanya? Iya. Dampak ini masif, mulai dari masifnya sampai makanan itu satu frase sebenarnya. Nggak ada terhadap apanya itu. Tadi saya bilang ini dampak penurunan tarif pajak terhadap peningkatan penerimaan. Dampak kenaikan tarif listrik terhadap omset. Nah, terhadapnya itu yang nggak ada di sini. Kalau menurut saya. Baik, Pak. Oke, terima kasih. Mbak Noni, silakan. Kamu mau pilih teman kamu siapa? Boleh cewek cowok, jangan merasa sungkan. Langsung, nggak usah mikir nomor berapa, tembak. Mau Nyoman Pandu aja, Pak. Silakan, langsung. Yang sudah dipilih. Mas Nyoman, Pandu. Baik, Pak. Apa sudah kelihatan, teman-teman? Silakan, sudah. Sudah. Ya, baik. Jadi, judul proposal penelitian saya untuk UTS adalah tinjauan pelaporan zakat atau sumbangan yang bersifat wajib dalam SPT tahunan PPH OP. Latar belakang. Seperti yang kita ketahui, zakat atau sumbangan keagamaan yang bersifat wajib dapat dijadikan pengurang pajak orang pribadi dalam pelaporan SPT tahunan. Sebagaimana diatur dalam UU PPH dan diatur lebih lanjut dalam PP nomor 60 tahun 2010 tentang zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dan PMK 254/PMK 03/2010 tentang tata cara pembebanan zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Nah, jadi dalam penelitian ini saya ingin meninjau apakah BPOP telah menerapkan peraturan yang terkait tentang zakat tersebut pada SPT tahunan PPAOP mereka. Perumusan masalah yang ingin saya bahas adalah bagaimana pelaporan zakat atau sumbangan wajib keagamaan dalam SPT tahunan PPHOP pada beberapa KPP selama 2 tahun ke belakang. Kemudian, tingkat efektivitasnya dari adanya PP 60 tahun 2010 tersebut bagi pelaporan SPT tahunan PPHOP terkait penerimaan pajak selama 2 tahun ke belakang.
Kemudian faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tingkah laku WPOP dalam melaporkan zakat atau sumbangan wajib keagamaan pada SPT tahunan PPAOP? Apa saja hambatan dalam penerapan PP nomor 60 dan apa upaya DJP untuk mengatasi hambatan tersebut sehingga tercipta kondisi yang ideal bagi wajib pajak maupun DJP itu sendiri. Tujuannya selaras dengan perumusan masalah yang saya ambil. Yang pertama untuk mengetahui tingkat pelaporan, untuk mengetahui tingkat efektivitas adanya peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2010, mengetahui faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap tingkah laku WPOP dalam melaporkan zakat atau sumbangan wajib keagamaan pada SPT tahunan PPHOP, mengetahui hambatan apa saja yang terjadi di lapangan, dan mengetahui upaya DJP dalam mengatasi hambatan tersebut agar tercipta kondisi yang ideal. Metode penelitian yang saya lakukan yaitu metode penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Di mana dalam metode penelitian kepustakaan, saya akan mengumpulkan data dari literatur, undang-undang, peraturan-peraturan lainnya, dan data-data dari DJP itu sendiri terkait pelaporan zakat dalam SPT yang akan saya jadikan data sekunder. Sedangkan untuk metode penelitian lapangan, saya akan lakukan dengan wawancara petugas pajak, mungkin akun representatif untuk mendapatkan data primer tentang pelaporan zakat tersebut. Silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya. Sudah, silakan. Kalau ada yang mau bertanya, monggo. Yuk, silakan. Silakan. Teresia. Iya Pak, nomor 28. Mas Nilman, nomor berapa tadi ya? 18, Pak. 18, oke. Nggak ada ini soal. Silakan. Saya mau bertanya, kenapa lokus atau objek yang dipilih tidak satu KPP aja? Kenapa harus beberapa KPP? Seperti yang di rumusan masalah tadi. Ya. Jadi saya ingin mengetahui tingkat pelaporan pengungkapan zakat pada pelaporan SPT itu, kenapa saya milih beberapa KPP, tidak satu KPP saja? Karena menurut saya dengan semakin banyak KPP yang saya ambil, data yang saya dapatkan juga semakin valid. Itu ya? Ya. Oke. Yang lain ada yang mau bertanya? Atau Mbak Teresia masih mau nanya lagi? Ada yang mau bertanya? Nggak ada? Oke. Dari judul mungkin perlu ditambahkan, Mas Yaman. Coba balik ke judul ya. Sumbangan keagamaan. Sumbangan wajib itu nggak bisa dibebankan. Coba dicek lagi. Betul? Zakat kalau zakat karena memang sudah nomenklaturnya sudah ketahuan kalau itu untuk keagamaan. Tapi sumbangan itu yang wajib itu biasa untuk keagamaan. Sumbangan keagamaan yang bersifat wajib, yang bisa dibebankan. Betul nggak? Ya, kalau sumbangan wajib yang lainnya enggak. Sumbangan wajib sekolah misalnya. Apakah bisa? Enggak bisa. Soal kalau ini kamu selalu sumbangan wajib, saya misalnya punya anak, ada sumbangan wajib sekolah, apa bisa dikurangkan dari penghasilan orang pribadi? Kan nggak bisa. Jadi kurang spesifik ya. Sumbangan yang bersifat keagamaan ya. Iya, Pak. Nah, terus gini. Mungkin kamu juga perlu melihat undang-undang Provinsi Nanggro Aceh Darussalam. Sini ada yang dari NAT nggak? Dari Aceh ada? Nggak ada. Karena di situ zakat bukan lagi sebagai pengurang penghasilan bruto.
tapi menjadi kredit pajak. Nah, itu mungkin boleh kamu masukkan nanti kalau dalam pelaporan kamu, dalam laporan itu sebagai ini berbeda. Kenapa? Karena di tahun ini kita mau mengatur itu, Mas. Kamu jangan sampai jadinya kok istilah kalian mungkin kudet, kurang update gitu ya. Kita lagi mengatur itu. Jadi kalau sekarang belum. Sekarang memang walaupun sudah ada undang-undang pemerintah provinsi NAT, Nanggro Aceh Darussalam, tapi selama ini pembayaran pajak masih pembayaran zakat masih kita kategorikan sebagai pengurang penghasilan bruto. Walaupun ada undang-undang lain yang bilang bahwa dia itu bisa mengkreditkan zakat sebagai kredit pajaknya. Jadi misalnya dia sudah bayar zakat 10 juta, sudah bayar zakat pajak 10 juta, bayar zakat 2 juta, jadi total kredit pajaknya adalah 12 juta. Ketika kemudian PPA terutangnya 15 juta, sisa yang kurang bayarnya cuma 3 juta. Itu nanti coba kamu baca-baca deh. Itu bisa seperti itu. Di tahun ini dan karena tahun depan ya. Karena KTTA kamu berarti tahun depan kan, baiknya kamu juga mencantumkan itu. Kalau enggak nanti kamu dianggap kurang update gitu. Oh, udah ada kok aturannya. Nanggro Aceh Darussalam mereka bisa mengkreditkan, tapi mungkin bukan fokus kamu ya, bukan fokus kajian kamu, tapi boleh kamu masukkan itu sebagai pengetahuan biar kamu sudah menginspek juga. Oh iya, ternyata ada aturan lain yang bilangnya berbeda, bahwa zakat ini bisa diperlakukan sebagai kredit pajak. Kenapa saya tahu? Karena saya ikut terlibat dalam bikin peraturan perundang-undangan ya, PMK-nya. Gitu ya. Maka saya infokan ke kamu seperti itu. Terus yang kedua, ini bagus sebenarnya. Cuma akan challenging nih, Mas. Saya nggak tahu apakah kamu sudah konsultasi dengan dosen pembimbing kamu atau belum untuk penarikan data, karena ini bukan data penerimaan ya, ini data SPT. Data SPT berarti kamu harus masuk ke dalam database wajib pajak. Ini bisa sih, mungkin bisa, karena kan kamu nggak spesifik BP mana saja, tapi kamu mau tahu berapa sih yang melaporkan berapa wajib pajak yang melaporkan zakat dalam SPT-nya, terus berapa jumlah zakat yang dilaporkan, itu sebenarnya bisa, nggak masalah. Cuma biasanya nggak tersedia langsung. Saya nggak tahu apakah KPP bisa narik datanya gitu. Kalau data penerimaan mereka bisa narik karena dari MPN ya, dari setoran pajak. Tapi kalau ini data SPT yang memang tersentralisir di kantor pusat. Nah, ini challenging gitu. Kalau misalnya saya nggak yakin KPP bisa narik datanya ya, data satu persatu. Kalau tidak ada, berarti kamu harus minta datanya ke kantor pusat DJP atau ke Kanwil. Tapi nanti saya kirimkan link. Kemarin baru disampaikan juga bahwa ternyata DJP punya tuh, kalau mau ada permintaan data-data tertentu ke kantor pusat DJP yang tidak bisa dipenuhi di KPP, mereka bisa. Ya tentunya kamu harus menjelaskan dulu urgensinya seperti apa dan sebagainya. Gitu Mas Nyaman ya. Ada komentar mungkin? Yaudah, oke, cukup Mas Nyaman. Seperti itu sih masukan saya ya. Ini tolong tambahkan sumbangan keagamaan. Jadi kan zakat dan sumbangan keagamaan lainnya kan yang bersifat wajib. Kalau sumbangan yang tidak wajib juga nggak bisa. Kayak selain zakat kan kalau di Islam juga ada sedekah, infak, itu nggak bisa. Yang bisa hanya zakat. Oke, terima kasih. Silakan Mas Nyaman kalau mau milih temannya untuk bisa present. Baik Pak, terima kasih atas masukannya teman-teman. Untuk selanjutnya. Yuk, jangan pakai mikir. Absen 26 Pak. 26. Ini bergerak di 20-an aja dari tadi. Silakan. Iya Pak. Sabrina. Iya.
Apakah sudah terlihat? Ya, sudah. Baik, jadi penelitian saya mengenai penerapan PMK nomor 44 tahun 2020 mengenai insentif pajak untuk wajib pajak yang terdampak pandemi COVID-19 di KPP Pratama Kalideres. Latar belakangnya saya berikan seperti poin-poin seperti ini. Yang pertama itu pandemi COVID-19 membatasi pergerakan sosial masyarakat Indonesia, sehingga banyak sekali dampak yang dirasakan oleh masyarakat. Banyak sektor yang terdampak dari mulai bidang kesehatan, ekonomi, saintek, humaniora, umum, dan lain sebagainya. Seperti yang kita ketahui, perekonomian Indonesia itu dijunjung oleh pekerjaannya secara fisik dan membutuhkan interaksi antar individu dalam melakukan pekerjaannya. Nah, pandemi COVID-19 ini sangat memberikan dampak yang signifikan seperti mempengaruhi stabilitas ekonomi dan produktivitas masyarakat sebagai pekerja maupun pelaku usaha. Maka dari itu, demi percepatan pemulihan ekonomi nasional dan perlu dilakukan upaya pengaturan dalam rangka mendukung penanggulangan dampak pandemi COVID-19, pemerintah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44 PMK 03 tahun 2020 tentang insentif pajak untuk wajib pajak yang terdampak pandemi COVID-19. Pemberian insentif pajak ini diharapkan ekonomi masyarakat mulai bergerak naik, khususnya untuk para pelaku usaha UMKM. Karena UMKM merupakan penyumbang terbesar pendapatan domestik Indonesia, yaitu sekitar 60%. Dan UMKM ini menjadi penopang perekonomian negara karena sangat andil dan berkontribusi dalam berlangsungnya perekonomian Indonesia. Maka dari itu, penelitian ini berfokus pada bagaimana penerapan PMK nomor 44 tahun 2020 mengenai pemanfaatan insentif pajak oleh pelaku usaha UMKM. Lalu pertanyaan penelitiannya, ini saya ada 2 poin, tapi menurut saya ini sudah mencakup keseluruhan, yaitu bagaimana realisasi dari pemanfaatan insentif pajak khususnya bagi pelaku UMKM di KPP Pratama Kalideres Jakarta, dan bagaimana tingkat efektivitas dari pemanfaatan insentif pajak PPh final UMKM ditanggung pemerintah di KPP Pratama Kalideres Jakarta. Selanjutnya, tujuan penelitian ini berhubungan dengan pertanyaan penelitiannya, bagaimana realisasinya, yaitu mengetahui realisasi dari pemanfaatan insentif pajak, khususnya pelaku usaha UMKM di KPP Pratama Kalideres Jakarta, dan mengetahui tingkat efektivitas dari pemanfaatan insentif pajak PPh final UMKM ditanggung pemerintah di KPP Pratama Kalideres Jakarta. Selanjutnya untuk metode penelitian yang saya ambil yaitu dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan. Jadi menggunakan dan mempelajari beberapa literatur seperti kajian pustaka, jurnal, buku, undang-undang, peraturan pemerintah, surat edaran, siaran pers, dan peraturan Menteri Keuangan. Dan selanjutnya ada metode penelitian lapangan dengan menggunakan beberapa aktivitas di lapangan seperti observasi, yaitu melakukan pengamatan seberapa banyak wajib pajak UMKM yang memanfaatkan insentif pajak, dan menggunakan teknik wawancara, yaitu dengan mewawancara pegawai KPP atau wajib pajak UMKM. Ya, seperti itu, Pak. Oke, ada yang mau bertanya? Silakan. Izin bertanya, Pak. Silakan. Itu kan metode penelitian lapangannya observasi, di mana tadi dibilang mengamati berapa yang memanfaatkan insentif pajak. Apa itu nggak termasuk metode penelitian pustaka yang memanfaatkan data sekunder dari DJP atau gimana? Menurut saya observasinya kalau menurut saya maaf kalau banyak salah, observasinya lewat dari seberapa sering WP yang mengajukan insentif misalkan dalam satu bulan di dalam KPP itu yang dengan mengajukan laporan realisasi PPh final UMKM dalam satu masa pajak. Mana Mas Cokorda? Masih bingung, Pak. Ya, soalnya penelitian saya juga untuk observasi sama metode penelitian yang dibilang observasi di Mbak Sabrina ini masuk ke penelitian pustakanya saya. Jadi, atau mungkin saya masih kurang memahami.
observasi, pengertian dari observasi itu sendiri sepertinya. Oke. Baik, terima kasih Angga. Yang lain ada yang mau bertanya, kasih komen, masukan, nggak cuma sekedar bertanya, kasih komen gitu misalnya. Saya Pak izin. Silakan, Adi. Nomor berapa, Mas? Saya absen 17. 17. Kalau penelitian saya kan juga ada penggunaan PMK terkait insentif nih, Pak. Ingin saya tanyakan kan PMK terkait insentif ini udah beberapa kali berubah nih. Nah, yang setahu saya PMK 44 ini kan udah diganti gitu. Apa maksudnya, apa masih bisa tetap digunakan sebagai dasar penelitian atau memang harus menggunakan PMK terbaru gitu, Pak? Oke, terima kasih. Oke, saya jawab dulu ya, sekalian. Judul dulu ya, Mbak. Balikin ke judul. Oke, sebentar, Pak. Apakah sudah terlihat? Ya, sudah. Oke, ini kamu fokusnya ke UMKM ya? Iya. Oke, tadi pertama terkait dengan yang disampaikan oleh Mas Angga ya. Kalau observasi, yang paling gampang kamu duduk di ruang tunggu atau di ruang TPT-nya KPP Pratama Kalideres. Kamu lihat di mana tuh ada WP datang bolak-balik. Oh, kamu hitungin ada hari ini ada 2 WP yang lapor, hari ini ada 3 WP. Itu observasi. Kamu hanya pengamatan. Tapi kalau kamu mencari data misalnya berapa wajib pajak, terus sektornya apa aja, itu sebenarnya bukan observasi namanya. Itu betul kepustakaan, artinya dokumentasi ya. Masuknya ke situ sebenarnya. Ininya apa namanya? Metodenya gitu ya. Bukan jenisnya adalah observasi. Kalau observasi kamu pengamatan. Yang kalau kalian ingat yang saya sampaikan, misalnya yang lalu itu saya sampaikan kalau terkait dengan observasi, kamu sudah tahu proses bisnis misalnya kalau di bagian ini adalah antara pemegang kas sama pencatat kas sama pemegang kas orangnya berbeda. Nggak ada pemisahan kewenangan, orangnya ada 3 gitu ya. Ada yang buka berangkas berbeda lagi. Udah, kamu udah temu data dokumentasi itu, alur kerjanya. Terus kamu duduk aja, nggak usah ngapa-ngapain, nggak usah kamu tanya-tanya. Kalau tanya-tanya namanya wawancara. Kamu liatin day to day-nya, oh gimana sih di situ? Apakah yang buka siapa gitu. Waktu itu kan saya contohkan, oh ternyata yang buka bukan kepala kantor. Padahal kalau di proposal di alur proses yang kamu dapatkan, yang buka berangkas harusnya kepala kantor, tapi ternyata kasir. Padahal kalau sesuai dengan pembagian kewenangan, kasir nggak boleh masuk ke dalam berangkas. Nah, ini kamu pengamatan, itu namanya observasi. Kamu tidak melakukan, tidak bertanya, kamu tidak mencari data, hanya duduk aja gitu. Oh gitu, hari pertama kayak gitu, hari kedua kayak gitu. Oh ternyata memang kayak gitu sepertinya. Itu yang disebut sebagai observasi. Kalau kamu minta data penerimaan, data wajib pajaknya berapa, itu namanya tadi dokumentasi, tekniknya dokumentasi atau pustakaan. Sumber datanya adalah sekunder pastinya. Itu seperti itu ya. Kalau observasi, datanya data primer, kamu sendiri yang ambil berdasarkan tulisan-tulisan kamu yang berbeda. Terus tadi yang kedua, terkait dengan apakah harus menggunakan PMK yang terbaru atau tidak. Sebenarnya enggak juga, tergantung skop kamu seperti apa. Kalau kamu memang maunya yang PMK yang pertama, kamu kamu lihat bahwa kamu udah pelajari pastinya. Memang nggak bisa kamu kemudian hanya satu PMK saja, tapi tergantung skopnya. Artinya apa? Kalau kamu temukan bahwa di satu PMK, di satu ketentuan ini ternyata ada perubahan. Misalnya dari 3 PMK yang sudah terbit ada perubahan nih. Nah, kalau kamu mau memang membandingkan peraturan spesifik itu, monggo nggak masalah. Tapi kalau kamu mau memotret keseluruhan dari bagaimana sih penerapan insentif perpajakan, insentif
perpajakan untuk COVID ini untuk UMKM ya berarti semuanya gitu. Karena kan memang peraturan sudah berubah mulai dari apa waktu itu bulan Maret kalau salah ya. Bulan Mei ya. Bulan Mei sampai Desember berarti. Itu ya. Terserah kalau itu sih tergantung skop kalian. Misalnya kamu mau mempelajari yang mulai pasca November saja, monggo nggak masalah. Itu kamu jelaskan nanti di skop penelitian kamu. Gitu ya, Mas Adi ya. Jadi nggak masalah sebenarnya, tergantung skop pastinya. Tapi kalau kamu mau total semuanya, penerapan insentif perpajakan dalam rangka penanganan COVID-19, misalnya, oh berarti semuanya kalau kayak gitu. Tergantung skopnya aja. Oke gitu ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, siapa selanjutnya ya? Sekarang tanggal berapa sih? Tanggal 2. Tanggal 2. Oh ini 212 ya. 212. 2 tambah 1 tambah 2. 5. Silakan 5. Itu namanya random kayak gitu. Nggak bisa diprediksi gitu. Bukan tanggal 2 ternyata. 2 tambah 1 tambah 2, 5 ya. Ya udah 5 berarti. Silakan Nathan. Siapa? Sudah terlihat atau belum ya Pak? Sudah, silakan. Sorry, masih hitam. Masih nunggu. Oke, sudah. Oke. Selamat pagi Pak Wahyu dan teman-teman sekalian. Jadi proposal penelitian yang saya sampaikan waktu tes kemarin itu berjudul Analisis Kebijakan Fasilitas Perpajakan dalam Rangka Penanganan Pandemi COVID-19 di Indonesia, studi komparasi dengan negara Singapura dan Filipina. Nah, sebenarnya kebijakan yang lebih spesifik yang saya ambil itu yaitu PMK nomor 28 tahun 2020 tentang pemberian fasilitas pajak terhadap barang dan jasa yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19. Oke. Nah, latar belakang yang saya ambil itu ada 2, yaitu yang pertama tentu pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia, di mana pandemi COVID-19 yang melanda dari bulan Maret 2020 kemarin itu sangat menimbulkan guncangan lah di ekonomi, baik di bidang ekonomi, sosial dan politik. Terus yang kedua, butuhnya kebijakan yang dapat mempercepat penanganan pandemi ini. Dan seperti tadi kalau nggak salah tadi Lutfi bilang bahwa tax ratio Indonesia itu rendah dan salah satu yang menyebabkannya adalah terlalu banyak pemberian fasilitas yang diberikan oleh pemerintah kepada wajib pajak. Nah, ini juga yang menjadi salah satu latar belakang saya, apakah justru kebijakan PMK nomor 28 tahun 2020 ini memang bisa benar-benar mempercepat penanganan pandemi atau justru malah melemahkan perekonomian Indonesia seperti itu. Terus pertanyaan penelitian yang saya ambil ada 3. Yang pertama, apakah kebijakan PMK nomor 28 tahun 2020 ini sudah sesuai dengan asas-asas perpajakan yang telah kita pelajari? Yang kedua, apa kelebihan dan kekurangan PMK nomor 28 tahun 2020 ini jika dibandingkan dengan kebijakan di negara Singapura dan Filipina? Lalu yang ketiga, bagaimana efektivitas implementasi PMK nomor 28 tahun 2020 ini di lapangan? Nah, mungkin tadi saya belum menjelaskan latar belakang mengapa saya mengambil komparasi dengan Filipina dan Singapura. Yang pertama karena lokasi geografisnya sama, yaitu sama-sama di Asia Tenggara. Terus yang kedua, angka persebaran COVID-nya itu cenderung sama, berkisar di puluhan hingga ratusan ribu jika dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya seperti Vietnam, Laos, dan lain sebagainya itu mereka cenderung lebih sedikit di angka ratusan dan hingga ribuan, tidak mencapai puluhan ribu. Tapi dari 2 negara ini, itu mereka menembus sampai puluhan hingga ratusan ribu. Dan kalau kita lihat juga dari GDP per kapita, Indonesia dan Filipina itu cenderung dalam tingkat yang sama. GDP Indonesia itu 3.893,6 US dollar, GDP Filipina 3.102,7 US dollar. Namun mungkin kalau Singapura itu jauh lebih tinggi ya, di angka 64.581,9 US dollar ini per 2018. Nah, mungkin untuk yang Singapura ini karena dia jauh lebih tinggi nanti bisa menjadi pertimbangan lebih lanjut sih dari hasil penelitian yang akan didapatkan.
Terus tujuan penelitiannya menjelaskan kesesuaian PMK nomor 28 dengan asas-asas perpajakan. Yang kedua, menjelaskan kelebihan dan kekurangan PMK nomor 28 tahun 2020 ini jika dibandingkan dengan negara Singapura dan Filipina. Yang ketiga, memberikan gambaran mengenai efektivitas implementasi PMK nomor 28 tahun 2020 di lapangan. Nah, metode penelitian seperti yang dijelaskan atau yang diminta di soal UTS itu ada 3, desain penelitian, jenis atau sumber data, dan teknik pengumpulan data. Desain penelitian tuh saya menggunakan metode campuran antara kuantitatif dan kualitatif. Kuantitatifnya itu saya akan mengambil data dari BPS atau bisa juga dari DJBC, yaitu data impor atau apa ya, pembelian atau penyerahan kali ya, BKP yang terkait dengan penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia. Terus metode kualitatif itu saya akan melakukan wawancara dan juga literatur review, baik dari kebijakan perpajakan di Singapura, Filipina, dan mengambil pandangan-pandangan ahli terkait asas-asas perpajakan. Terus jenis dan sumber data primer, saya akan melakukan wawancara ke 3 partisipan, yaitu relawan atau tenaga medis yang bertugas selama pandemi COVID-19. Apa yang akan saya cari gitu ya dari wawancara ini, yaitu bagaimana sih penyediaan, kurang lebih bagaimana penyediaan alat kesehatan selama pandemi COVID-19, apakah sudah berjalan dengan baik, apakah seiring berjalannya kebijakan ini tuh alkes justru tersuplai dengan baik atau malah sebaliknya. Lalu yang kedua yaitu sekunder, yang saya bilang tadi, data impor alat kesehatan selama pandemi. Terus teknik pengumpulan data, kalau data impor tadi saya langsung mengajukan data gitu ya, mengajukan permohonan pemberian data ke DJBC atau BPS. Kalau untuk yang primer yaitu wawancara itu dilaksanakan dengan sistem semi-structured interview, karena untuk mendapatkan hasil yang lebih in-depth gitu ya, bukan lebih in-depth sih, lebih tidak kaku terhadap pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya bikin. Jadi saya membuatnya semi-structured yang bisa menyesuaikan juga nanti dengan jawaban dari partisipan wawancara. Itu dilakukan sebanyak 3 kali. Partisipannya seperti saya bilang tadi, relawan atau tenaga medis yang bertugas selama pandemi COVID-19. Nah, berikut jadwal pelaksanaannya. Karena menurut saya ini sesuai dengan di soal UTS, kalau ini tidak menggambarkan KTTA, jadi saya mencoba untuk mensimulasikan sendiri. Penyusunan proposal dan pengumpulan proposal itu di tanggal 23 November kemarin. Terus wawancara saya akan laksanakan tanggal 27 sampai 29 November, pengumpulan data dari tanggal 24 sampai 29, penyusunan laporan penelitian dari tanggal 30 sampai dengan 3 Desember, dan pengumpulan laporan penelitian tanggal 4 Desember. Kurang lebih seperti itu Pak, presentasi dari saya. Mungkin kalau ada teman-teman yang ingin bertanya atau menambahkan, disilakan. Terima kasih. Terima kasih, silakan. Nggak ada. Oke, pertama bagus kalau akan melakukan studi komparasi. Mungkin bisa ke pertanyaan ininya, penelitiannya. Ini yang nomor 3 itu sebenarnya nggak usah. Karena untuk yang nomor 2 ini sebenarnya udah bagus sekali. Gitu. Kalau kamu mau melakukan komparasi ini bisa jadi 2 KTTA sendiri, Mas. 1 KTTA sendiri maksudnya. Jadi bisa 2. Kayak tadi misalkan ada tuh efektivitas yang 2 sebelumnya nggak salah, dia mau masih apa tadi ya? Mau menyorot implementasi kan, efektivitas implementasi PMK COVID misalnya. Kurang lebih kan mirip, walaupun ini beda PMK ya, beda skop. Tapi sebenarnya 3 ini, sorry, yang 3 ini nggak perlu bagaimana sih penanganan COVID, khususnya itu pemberian fasilitas perpajakan di negara-negara di Asia. Kamu ngambil sampelnya, komparasi dengan Singapura sama Filipina. Ini pastinya studinya kepustakaan kan.
tadinya ya. Karena yang tersedia pasti itu. Kesehatan misalnya, urgensinya mungkin untuk apa ya itu? Apakah untuk mencari hal-hal apa yang mau kamu sorot kalau kamu kemudian bertanya kepada tenaga kesehatan? Karena kalau ini dikaitkan dengan nomor 3, efektivitas implementasi, itu sangat kasuistis, Mas. Kalau kamu misalnya cuma bertanya kepada 2 tenaga kesehatan misalnya, ternyata mereka bilang, oh enggak efektif di tempat saya. Nah, dia kan padahal dia bilang di tempat saya banyak tuh terkendala. Terus apakah kemudian kamu bilang bahwa yang nomor 3 ini enggak efektif? Oh, belum tentu. Mungkin di tempatnya dia tidak efektif, tapi di tempat lain efektif. Makanya itu. Jadi agak sulit kalau yang tadi kalau kamu mau melakukan wawancara tadi yang kamu bilang kepada relawan misalnya, kemudian kamu naikkan leveling up, apalagi ini sepertinya levelnya nasional. Kemudian itu akan bergantung pada jawaban si 2 orang narasumber tadi itu, atau 3 orang, berapapun itu. Apakah efektif atau tidak efektif, gitu. Kalau yang wawancara harusnya sih nggak bisa kita, kecuali kalau kamu kuesioner. Dengan kita menggunakan kuesioner, oke lah, ada sampel representatifnya bisa kita pertanggungjawabkan, bisa kita kemudian menilai efektivitas. Tapi kalau cuma wawancara, harusnya nggak cukup power kamu bisa menilai. Dia bilang enggak, di tempat saya itu nggak efektif kok, gitu. Selesai lah berarti. Padahal hanya kasuistis. Mungkin yang kamu wawancara dia di daerah terpencil dan sebagainya. Kamu belum memotret keseluruhan. Lihat kemarin ketika kita berbicara sampel populasi itu harus kamu pertimbangkan. Seperti itu. Kalau saya sih mikir saya 1 dan 2 ini udah oke. Nggak perlu kamu 3. Ya 3 oke. Tapi mungkin kamu sajikan data statistik. Misalnya tadi mungkin data-data saja bagaimana sebelum dan sesudah penanganan COVID itu harus barang. Kalau kamu ketemu datanya ya. Tapi dengan kamu membandingkan ini, kamu coba membantukan 2 peraturan itu, kamu coba mungkin bisa elaborasi, saya rasa sudah cukup untuk dari KTTA, Mas Nathan ya. Gimana? Iya Pak, baik Pak. Iya. Yang 3 ini saya agak worried kalau kamu mau mengambilnya itu dari kamu wawancara gitu. Kayaknya nggak tepat, Mas. Kalau kamu menilai efektivitas, ya kalau misalnya relawannya mungkin yang pro pemerintah, kalau yang nggak pro, nggak efektif kok pemerintah, nggak bagus gitu. Nah itu kamu bisa nggak menjelaskan nanti ke dalam dalam tinjauan kamu nanti gitu ya. Kalau kamu kuesioner, kamu bisa menyebar lebih banyak. Kalau wawancara door to door, yakin kamu bisa mewawancara 300 orang. Agak berat kan. Kalau kuesioner bisa kamu minta titip mungkin ke teman kamu, ke orang tua kamu, ke om kamu yang misal bekerja di bagian kesehatan, bisa seperti itu. Tapi kalau wawancara agak berat kalau kamu harus mewawancara misalnya untuk memperoleh sampel yang cukup banyak. Terus tadi saya lupa terkait dengan tax ratio, mungkin kalian perlu mengupdate ya. Tadi disebutkan kalau nggak salah Mbak Lutfi itu tax ratio kita tuh 11%. Sudah jauh Mbak. Tax ratio kita tuh 8-9% sekarang. Sudah sangat drop. Jadi itu tolong nanti di laporan jangan lupa kamu update. Mungkin yang karena ngambil data tahun 2018-2019 ya memang masih 10%. Tapi sekarang itu sudah 8-9% tax ratio kita. Sangat jauh. Memang sangat urgent. Kita menemukan kebijakan-kebijakan untuk meningkatkan tax ratio. Itu bisa menjadi tambahan urgensinya itu. Di bawah 10% kita sekarang. Itu ya, nanti kalau kalian ada yang mencantumkan tax ratio, jangan lupa update. Yang terbaru 2020, kita estimasi maksimal 9%. Tapi prediksi dari World Bank 8-8,5%. Jauh sekali. Oke, itu ya. Silakan Mas Nathan kalau mau menembak siapa teman kamu. Sekarang bulan 12 mungkin nomor 12 kali ya Pak. 12 silakan.
Berarti random tuh Mas ya. Silakan. Manuel Felix. Random banget, Pak. Nah, itu disebut random kayak gitu. Saya kan nebak-nebak. Tadi tanggal 2 bulan 12. 2 plus 1 plus 2, 5. Oh, masih kelihatan. Apakah sudah terlihat? Agak ada kotak hitam di sebelah kanan apa ya? Nggak kelihatan ini. Tingkat apa tuh? Kepatuhan kali. Oke, ya udah. Perkenalkan, nama saya Vanessa Christian, absen 12. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian berjudul tinjauan pelaksanaan program Business Development Services dan pengaruhnya terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Surakarta. Latar belakang yang pertama yaitu berdasarkan data APBN 2019, pendapatan negara diproyeksikan sebesar 2.165,1 triliun. Pemerintah melalui DJP berusaha menggali potensi perpajakan dengan cara memenuhi anggaran pendapatan negara dalam APBN dengan cara meningkatkan tax ratio. Tujuan dari penetapan tax ratio ini untuk mendorong otoritas pajak dalam mengoptimalkan penggalian potensi pajak dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Lalu, UMKM merupakan salah satu wajib pajak yang perlu diberikan perhatian khusus karena kontribusinya terhadap pertumbuhan perekonomian Indonesia. Dapat dilihat dari kontribusinya terhadap PDB pada tahun 2018 mencapai 61,7%. Lalu juga menyerap tenaga kerja di Indonesia hingga 97% dari total tenaga kerja yang ada. Pemerintah telah memberikan insentif kepada wajib pajak UMKM seperti PP nomor 23 tahun 2018 yaitu PPh final dengan tarif 0,5% dari peredaran usaha wajib pajak UMKM. Nah, namun besarnya jumlah pelaku UMKM yang terus bertambah tidak selaras dengan kontribusinya dalam penerimaan pajak. Hal ini saya jadikan gap dalam penelitian ini. Berdasarkan jurnal yang ditulis oleh Diah Pitasari, kesadaran dan kepatuhan pajak menjadi salah satu penyebab masih kecilnya penerimaan pajak dari sektor UMKM. Maka penyuluhan pajak yang dilakukan oleh DJP merupakan salah satu kegiatan yang penting untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM. Pada tahun 2018, DJP mengeluarkan surat edaran nomor SE 13 PJ 2018 tentang petunjuk pelaksanaan program Business Development Services. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, keterikatan, dan kepatuhan terhadap pajak, sehingga kepatuhan dan penerimaan pajak dapat meningkat juga, khususnya bagi WP UMKM. Lalu rumusan masalahnya yaitu yang pertama, bagaimana pelaksanaan program Business Development Services di KPP Pratama Surakarta. Yang kedua, apa saja kendala dan solusi yang dilakukan oleh KPP Pratama Surakarta dalam pelaksanaan program BDS tersebut. Yang ketiga, bagaimana pengaruh pelaksanaan program BDS terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Surakarta. Yang keempat, apa langkah yang harus ditempuh untuk mengoptimalisasi jalannya program BDS ini. Sehingga tujuan penelitiannya yaitu mengetahui pelaksanaan program BDS di KPP Pratama Surakarta, mengetahui kendala dan solusi yang dilakukan oleh KPP Pratama Surakarta dalam pelaksanaan program BDS tersebut. Yang ketiga, mengetahui pengaruh program BDS terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM. Dan yang keempat, mengetahui langkah-langkah untuk mengoptimalisasi program BDS ini. Untuk metode penelitiannya, yang pertama desain penelitian. Rancangan pengumpulan dan analisis data menggunakan pendekatan deskriptif, kualitatif.
Saya akan mendasarkan pada gambaran peristiwa yang terjadi, diikuti dengan teori-teori yang berhubungan dengan penelitian ini. Lalu strategi penelitian yang akan digunakan yaitu case study dan narrative inquiry. Saya akan mengumpulkan informasi-informasi tentang pelaksanaan program BDS di KPP Surakarta dari berbagai sudut pandang, baik itu pelaksana maupun pesertanya, untuk mendapatkan gambaran masalah yang jelas. Lalu saya juga mengumpulkan dan menganalisis pengalaman partisipan secara utuh untuk mendapatkan hubungan kronologis dan urutan suatu aktivitas. Untuk jenis dan sumber data dalam melakukan penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yang saya dapatkan adalah data mengenai pelaksanaan program BDS yang bersumber dari pelaksana dan peserta program BDS ini. Lalu data sekundernya yang saya dapatkan adalah data mengenai sebaran wajib pajak dan kontribusi wajib pajak UMKM terhadap keseluruhan penerimaan pajak pada KPP Surakarta, serta tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM sebelum dan sesudah dilaksanakannya program BDS ini. Sumber data sekunder ini didapatkan dari data yang telah tersedia pada KPP Pratama Surakarta. Lalu populasi yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah wajib pajak terdaftar di KPP Surakarta dengan pengambilan sampel menggunakan metode non-probability sampling dengan teknik purposive sampling. Kriteria responden yang dapat dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah wajib pajak UMKM yang mengikuti program BDS di KPP Pratama Surakarta. Untuk teknik pengumpulan datanya, yaitu teknik studi pustaka, teknik wawancara, baik dengan pegawai maupun dengan peserta BDS, dan teknik dokumentasi dengan cara pengamatan kepatuhan WWUMKM yang telah mengikuti program BDS ini. Sekian dari saya. Mohon masukannya. Kan kalau ada yang mau memberikan masukan, pertanyaan? Ada? Kalau nggak ada, coba next slide deh, Mas. Next. Next, ada nggak? Nah, ini mungkin yang sebenarnya perlu kamu jelaskan tadi terkait dengan sebelumnya deh. Terkait dengan slide sebelumnya, Mas. Apa sih program Business Development Services itu? Pertama itu, satu. Terus apakah BDS ini sudah pernah dilakukan sebelumnya enggak sih? Sehingga kamu kemudian urgensinya itu kamu anggap bahwa dengan adanya SE ini bisa mendorong gitu kan peningkatan kepatuhan dari wajib pajak UMKM di mana nih, di KPP Surakarta. Itu mungkin yang perlu nanti kalau dalam KTTA kamu, kalau ini nanti mau jadi KTTA ya, kalau jadi KTTA itu perlu kamu inikan dulu. Saya nggak tahu apakah saya miss tadi penjelasan kamu, tapi seolah-olah kita sudah well known dengan ini gitu. Padahal ini kan tadi levelnya memang di SE, yang saya juga baru tahu karena ini sangat-sangat detail ya. Sebenarnya saya tertarik, apa sih ini kalau kamu jelaskan apa yang berbeda ini dengan sehingga kemudian ini menjadi seolah-olah kayak tools untuk bisa peningkatan UMKM. Itu sih mungkin ya yang perlu kamu elaborasi lebih lanjut nanti dalam
dalam KTTA kamu ya. Gitu Mas Felix ya. Ya, siapa? Oke, sepertinya we are running out of time ya. Jadi memang saya sudah prediksi tidak bisa semuanya gitu. Cuma tadi ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Ada 7 presenter. Terima kasih. Minggu depan juga akan kita lakukan presentasi lagi. Formatnya sama seperti ini, semua akan random. Terserah saya. Apakah saya mau milih sendiri atau saya minta tolong teman kalian untuk milihin gitu. Maka mohon bersiap. Jadi seperti yang sudah kita pelajari gitu. Jadi kalian punya kesempatan peluang yang sama untuk terpilih, probability yang sama untuk terpilih. Tapi jangan kalian menganggap bahwa kalian merasa terbebani atau mendapat hukuman sebenarnya kalian presentasi. Tapi ini sebenarnya kesempatan bagi kalian. Kalian bisa mempresentasikan ini, terus dapat nilai pula, terus kalian bisa dapat masukan baik dari teman-teman kalian maupun dari saya gitu. Untuk kalau memang ini bakalan jadi KTTA kamu ya, kamu jadinya punya banyak input gitu. Semakin banyak input kan harusnya lebih baik gitu ya. Walaupun selain kamu juga sudah bimbingan dengan dosen pembimbing kamu ya. Baik juga kalau ada input dari pihak lain. Oke, saya kira cukup untuk pertemuan kali ini karena kita nggak bisa terlalu lama extend ya. Kalau malam saya bisa agak lama extend karena nggak ada pelajaran lagi kan terakhir. Kalau ini sepertinya mungkin kalian ada meeting lain ya. Dan saya juga ada pertemuan lainnya. Silakan PIC kembali mempersiapkan kelasnya. Sebelum mengakhiri perkuliahan pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa dicukupkan. Terima kasih. Oke, terima kasih semuanya. Jangan lupa minggu depan kita masih ada satu lagi presentasi. Bersiap saja, random, surprise, tentunya yang belum presentasi berarti ya. Saya akhiri saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam. Selamat siang, Pak. Terima kasih, selamat siang, Pak. Sampai jumpa lagi ya. Terima kasih, Pak.